Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Salam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Renungan kita hari ini Jumat 24 Februari 2023 dengan judul Dalam Kehendak dan Hukum Tuhan. Ayat renungan kita terdapat di dalam Mazmur 40 ayat 8 dan 9. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Penebus yang menyangkal diri sepanjang perjalanan hidupnya yang penuh kasih di atas dunia adalah suatu gambaran hidup dari sifat hukum Allah. Sejak kecilnya ia digenggam oleh satu maksud. Ia hidup untuk mendatangkan berkat kepada orang-orang lain. Ia menunjukkan kesabaran yang tidak dapat diganggu oleh barang suatu pun dan keteguhan dalam kebenaran yang tidak sudi mengorbankan kejujuran. Dalam prinsip yang kokoh seperti batu karang, hidupnya menunjukkan sifat kesopanan yang tidak mementingkan diri sendiri. Ada juga orang yang suka bergaul dengan dia, merasa damai kalau ia ada. Akan tetapi, banyak juga orang yang menghindari dia, sebab mereka tertemplak oleh hidupnya yang tidak bercela itu. Teman-temannya orang muda membujuk ia supaya melakukan apa yang mereka lakukan. Ia pintar dan selalu gembira. Mereka merasa senang kalau ia ada, serta menyambut gembira anjuran-anjurannya yang selamanya siap sedia. Tetapi mereka tidak sabar akan sikapnya yang amat berhati-hati dan menyebut dia seorang yang berpandangan sempit dan picik. Yesus menjawab, ada tertulis, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mazmur 119 ayat 9 dan 11. Apabila ditanya mengapa ia tidak mengikuti senda gurau anak-anak muda Nazaret, ia berkata, ada tertulis, atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Mazmur 119 ayat 14 sampai 16. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, terkhusus bagi orang-orang muda dan menjadi perhatian kita orang tua untuk kita dapat tanamkan di dalam kehidupan keluarga bagi anak-anak kita. Saudaraku, pekabaran lewat renungan kita ini memberikan poin yang penting bagi kita, gambaran dalam kehidupan Yesus Kristus, di mana dia semakin bertambah besar dan semakin disukai oleh banyak orang. Dan tentu ini mencakup satu pengertian yang sangat luas. Tentu dia bukan tidak bergaul, tetapi dia juga disenangi oleh setiap orang dalam setiap kalangan, dalam setiap tingkatan yang dia lewati. Dan kenapa itu terjadi? Tentu oleh karena dia bergaul dengan Tuhannya. Dia berada dalam tuntunan Allah Bapanya, dan dia selalu melakukan yang terbaik seperti firman Tuhan. Dengan selalu memperkatakan akan firman Tuhan dalam tuntunan kuasa roh Allah, maka dia hidup di dalam sempurna, menjadi teladan bagi kita. Semoga ini juga meneguhkan pengharapan kita untuk dapat hidup lebih baik dan sempurna di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Allah yang penuh kasih yang bertahta di dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Pada hari ini kami menyadari bahwa hanya oleh karena kasih Tuhan saja kami ada dan kami diberkati untuk dapat memperoleh waktu, kesempatan lebih dekat kepada Tuhan. Terpujilah Engkau untuk pekabaran yang kami dapatkan pada hari ini lewat renungan ini ya Tuhan, melalui kehidupan Yesus Kristus menjadi gambaran bagi kami bahwa kami dapat mengikuti Tuhan dengan menjalankan segenap kehendak-Mu, mencintai Taurat-Mu. Semoga ini menjadi kesukaan bagi kami Bapa, terutama dapat kami terapkan dalam kehidupan rumah tangga, sehingga anak-anak kami Bapa, orang-orang muda kami dapat bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan melalui kabar keselamatan Tuhan, sehingga mereka juga menjadi anak-anak yang terbaik di setiap zaman mereka. Ya Bapa, terima kasih.
Biarlah Engkau memberkati orang-orang muda kami, anak-anak dalam pertumbuhan mereka, supaya mereka dapat menjadi teladan dimanapun berada. Memberkati orang-orang tua di dalam pekerjaan, dalam semua rencana yang akan dilakukan di sepanjang hari ini, melalui berkat Tuhan dapat berhasil dan membawa keberuntungan, bahkan berkelimpahan untuk mencukupi segenap keperluan. Ya Bapa, terima kasih. Dan biarlah Engkau juga akan menuntun bagi umat-umat Tuhan yang lemah iman. Di akhir zaman ini berbagai tantangan merongrong kehidupan rumah tangga, sehingga menghilangkan kebahagiaan sukacita. Biarlah jamahan Tuhan dan kuasa-Mu akan selalu hadir Bapa, sehingga kami semua memiliki penyerahan dan bersandar kepada Tuhan, supaya kami dituntun oleh-Mu. Juga kami mendoakan bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Biarlah para pimpinan kami mendapatkan kebijaksanaan yang datangnya daripada Tuhan, supaya dapat mengayomi semua masyarakat. Terlebih harapan kami Tuhan, kami tetap memiliki satu kebebasan untuk beribadah, memuji, memuliakan Engkau pada hari yang Engkau sudah tentukan. Semoga berkat dan kasih ini menjadi bagian kami melewati hari ini. Mengampuni dosa kami Tuhan. Doa ini hamba-Mu serahkan hanya di dalam nama Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.